Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 7 November 2021. Menghidupi apa yang dikatakan. Bacaan-bacaan itu di hari ini diambil dari bacaan pertama 1 Raja 17 ayat 10 sampai dengan 16. Bacaan kedua Ibrani 9 ayat 24 sampai dengan 28. Dan Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan 44. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil hari ini ditampilkan ada dua tokoh yang saling bertolak belakang. Yang pertama, saudara-saudara, adalah ahli Taurat yang sangat terkenal sebagai pemuka agama yang dihormati sebagian orang, terpandang, yang dengan jubah panjangnya dikagumi oleh banyak orang di keramaian. Sukanya berdoa, bahkan dengan doa yang panjang-panjang, saudara. Nah, berbeda dengan yang kedua ini, saudara, yaitu orang yang tak terkenal atau malah tak dikenal sama sekali. Tak punya cukup waktu untuk berdoa karena keletihannya mencari sesuap nasi, saudara. Ialah seorang janda miskin. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Injil hari ini, saudara, Yesus dengan jeli menunjukkan bahwa yang para ahli Taurat itu suka menelan rumah janda-janda. Sedangkan si janda miskin itu, saudara, memberi dari kekurangannya. Dari kekurangannya, saudara, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Yesus dengan geramnya disertai kepedihan di hati, di dalam dirinya, saudara, melihat ketidakadilan sosial yang muncul dari pejabat-pejabat agama itu. Di sisi lain, saudara, Yesus perhatikan adanya solidaritas dan rasa sayang ketika menyaksikan 2 peser uang dimasukkan ke dalam peti persembahan oleh seorang janda miskin yang amat mungkin menjadi kurban kerakusan ahli-ahli Taurat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun sering tak adil kepada Tuhan Allah, saudara. Betapa besarnya berkat yang kita terima dari Allah, tapi berapa besar pula persembahan yang kita berikan kepada Allah. Inilah ketidakadilan kita kepada Allah, saudara. Secara tak sadar pula, saudara-saudara yang terkasih, kita pun sering melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pejabat agama itu. Kita melakukan ketidakadilan di dalam kehidupan kita. Kita tidak adil terhadap asisten rumah tangga kita, terhadap karyawan kita, atau mungkin juga, saudara, terhadap saudara-saudara kita di luar sana yang telah memberi jasa kepada kita. Bisa juga, saudara, kita tidak adil dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan mertua kita. Dengan tidak adanya ketidakadilan ini, saudara-saudara, disertai tidak adanya solidaritas pada yang lemah, akan memunculkan kepahitan sosial yang tak jarang berujung pada kekerasan, saudara. Sebaliknya, saudara-saudara terkasih, solidaritas pada yang tertindas tanpa resistensi, pada yang menindas, hanya akan berujung pada keputusasaan. Kita tahu para ahli Taurat yang begitu fahamnya akan hukum Taurat selalu berkoar-koar mengajarkan akan hukum Taurat di luar. Tetapi, saudara-saudaraku, mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka tidak mencerminkan apa yang disampaikan. Dan ini, saudara, banyak anak-anak Tuhan yang sungguh memahami akan firman Tuhan. Kita lihat gelarnya, tak keturunan, saudara, sampai S8. Tapi sama seperti pejabat agama pada waktu itu, di mana tidak dapat memberikan teladan.
Apa yang diucapkan lain dengan perbuatannya. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, Yesus memperingatkan kepada kita semua melalui Injil hari ini. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Markus 12 ayat 38 sampai dengan 39. Renungan minggu hari ini saudara-saudara mau mengingatkan kepada kita semua, hendaklah kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita dituntut untuk dapat menjadi cerminan firman yang hidup. Kita bisa menjadi pelaku firman itu. Sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita harus dapat menghidupkan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dihidupi. Seperti perkataan Kristus yang dapat dipercaya, demikian perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari saudara-saudara terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau hidup dengan penuh keadilan saudara, penuh solidaritas dan berempati terhadap sesama saudara. Kita harus tunjukkan keadilan terhadap sesama saudara. Jangan kita saling menyakiti, saling sikut menyikut saudara. Mari saudara, kita mau apa yang kita katakan, itulah perbuatan kita. Kita mau mencerminkan, memberi teladan terhadap sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pesta perjamuan Ekaristi. Dan saudara-saudara, terimalah perutusan karena kita diutus. Haleluya. Shalom aleichem.